Halo pendengar Garuda Podcast dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Bumi dalam podcast kesayangan kita, Garuda Podcast. Ya, ini sudah masuk ke episode kelima kita ya, Kak Bumi ya. Bener, pekan kelima ya. Dan ini udah bulan Juli nih. Oh iya, kita sudah meninggalkan Pride Month ya, bulan Juni, dan sekarang kita masuk di bulan Juli. Nah, bulan Juli, bicara soal bulan Juli, apa yang menarik di bulan Juli ya nih Kak Bumi? Semua bulan menarik kayaknya ya, tapi ya. yang ada keunikan tersendiri nih. Kalau kita bicara bulan Juli biasanya, jadi kalau pertengahan kayak akhir dari semester dan awal semester nggak sih? Oh iya benar ya. Nah jadi kita akan ngomongin juga untuk kayak ada satu fase dalam kehidupan. Mungkin kali ini kita akan ngomongin masalah awal dari kehidupan. Artinya mungkin bukan dari suatu kelahiran, tapi kelahiran dalam tanda kutip. Kita ngerasa ada sesuatu yang harusnya itu apakah kita terima, apakah kita tolak, atau kita abaikan aja. Baik, mungkin maksudnya kita merasa sedikit berbeda dengan diri kita kali ya. Suatu awal mula kita merasa diri kita tuh kok kenapa kita berbeda atau kita lainnya dari orang lain. Begitu kali ya Kak Bumi ya. Betul. Kira-kira ada cerita nggak Kak Bumi mungkin dari teman Garuda kita yang mungkin sempat berbagi cerita ke Kak Bumi? Ada. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman nih yang dengar mau sharing ceritanya, mungkin melalui tulisan juga boleh ya. Kalau misalkan ada yang aku kayaknya pengen cerita deh, tapi aku nggak mau buat kayak gini, nggak mau buat ngomong. Entah, karena kan kita nggak pakai suaranya diedit nih. Iya. Ya, jadi mungkin ada teman yang nyaman nggak deh, nanti kayaknya suaraku terlalu unik. Nanti bakal ketahuan aku ini siapa gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu tulisin aja kayak teman kita yang satu ini dan nggak mau disebutin namanya juga. Gitu. Betul. Nah, dia mau cerita masalah kayak kapan sih sebenarnya dia ngerasain bahwasanya spesial, sedikit berbeda. Dan dia ngerasa kenapa berbeda dan dia kayaknya nggak kayak yang orang-orang bilangin kayak gitu. Betul. Yang dari kecil mungkin dia sukanya lebih nyaman berteman sama anak-anak perempuan, atau juga kemarin dia sempat bilang bahwasanya di saat itu kan aku nggak ngerti sih, kayaknya beda-beda ya. Ada orang yang mungkin yang mulai suka-sukaan itu dari SD, ada juga yang baru SMP. Nah, dia ini kayak udah ngalamin yang ngerasa suka-sukaan atau apa sih, naksir-naksiran gitu. Udah ada crush, tapi pas zaman SD gitu. Tapi crushnya kok nggak perempuan. Oke. Nah, jadi kita bakal bahas itu nih pendengar. Kapan sih, kamu juga boleh komentar nanti ya. Kalau misalkan mau cerita, kapan sih kamu ngerasain kayak, kok aku gak kayak teman-teman aku ya gitu ya. Benar. Atau juga justru kalau misalkan si teman aku ini bilang, dia tuh kayak yang dari sekolah tuh udah kayak laki banget lah. Artinya dia juga main futsal dari SD sampai juga pas di SMA juga jadi bintang basket, tapi dia tetap merasa ada beda gitu loh. Dan dia selalu punya kayak satu teman cowok spesial, sahabat nih. Judulnya atau labelnya sahabat ya, tapi kayak beda gitu loh. Mungkin aku pikir itu kayak yang ada di drama-drama BL itu kali ya. Iya. Oke. Jadi itu kita sebutnya siapa namanya di situ kira-kira ya, kita panggilnya? Siapa ya? Kumbang ya? Iya, Kumbang aja kali ya. Oke. Jadi si Kumbang ini mulai merasa berbeda itu dari dia udah duduk di bangku SD ya. Iya, ya. Oke. Tapi pada saat dia ngerasain perbedaan itu, apakah dia langsung menolak atau dia malah penasaran sebetulnya dengan kondisi dia yang dalam tanda kutip unik dan berbeda ini? Kalau dari cerita yang dia kirimkan Kak Bumi, boleh dibagi? Dari cerita yang dia kirim itu kayak yang dia lebih ke mengabaikan sih. Kayak mungkin aku yang salah gitu. Mungkin ya udah ini cuma sayang ke temen aja gitu. Karena pada saat itu mungkin gejolak seksualnya belum ada.
Jadi Oke. artinya dia lebih memfavoritkan satu teman cowok daripada teman cowok yang lain atau teman perempuan yang lain. Kayak ya udah kita bestian aja gitu loh. Nah, pada saat itu udah ada rasa sayang spesial, tapi belum ada untuk hasrat seksual dan lain-lain. Mungkin kayak terlalu dini gitu. Nah, Benar. tapi dia bilang ketika udah berlanjut SMP dia baru menyadari gitu. Dia menyadari ini ketika pada saat itu teman-temannya udah mulai punya apa sih main pacar-pacaran gitu loh. Oke. Dia juga ngikutin untuk coba pacar-pacaran karena kan ya dia juga oke, punya muka oke gitu loh. Dan juga dia punya prestasi oke di olahraga. Cukup dikenal juga kayak favorite gitu loh. Oke. Kayak idol-idol. Nah, oke, dia juga punya cewek, bahkan juga sempat kayak yang sekali pacaran sama 2 orang sekaligus, mau cobain yang nakal-nakal gitu loh. Nah, tapi kayak dia ya nggak bisa serius anak SMP ya maksudnya. Benar. Kayak yang dia nggak bisa serius banget sama satu orang itu, sama yang perempuan itu, dia nggak ngerasain feel-nya. Justru kayaknya dia ceweknya sempat cemburu. Kenapa sih kebanyakan ngabisin waktu sama temen cowoknya? Dan ini sebenarnya dia juga masih nganggap kayak ya wajar sih gitu loh. Kan kalau misalkan banyak hubungan, cewek juga ngerasa kok cowoknya lebih banyak ngabisin waktunya sama temen cowoknya, entah itu main game atau ngapain kayak gitu. Kayak dia lebih menikmati ke sana. Nah, tapi karena udah SMP dia udah ngerasa udah masuk ke puberti, dan dia ada ngerasain kayak ada sesuatu yang berbeda. Ada hasrat kayak dia pengen mencoba dan melakukan penasaran itu, tapi di satu sisi lagi dia juga takut takut nanti dia akan menjadi seseorang yang tidak diinginkan oleh keluarganya atau tidak diakui oleh sosial kayak gitu. Terlebih lagi mungkin dia punya latar belakang pada saat itu kayak yang keluarganya yang nggak friendly sama yang beginian gitu. Oke. Jadi ketika dalam situasi seperti itu dia udah merasakan bahwasannya dia itu berbeda atau unik dari yang lainnya, kira-kira teman kita tersebut si Kumbang ya, itu dia dalam tulisannya apakah dia sempat menyampaikan bahwa dia pernah nggak merasa bahwa dia itu ada di fase di mana dia membenci diri dia ketika dia benar-benar udah paham betul bahwa aku punya gejolak yang berbeda nih. Aku ternyata berbeda atau unik dari teman-teman yang lain. Ceritanya panjang sih sebenarnya ya kalau di tulisannya ya. Aku juga bingung kenapa Kumbang ini nggak nyaman buat cerita kayak ya udah sih gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kan, kita kan juga tetap respect sama Kumbang, kirim cerita aja gitu. Betul. Nah, jadi di fase itu dia cerita bahwasanya iya aku sempat tidak menerima atau membenci diriku kenapa kayak gini. Jadi dia ngelakuin sesuatu yang berlawanan gitu. Oke. Makin dia ngerasa bahwasanya dia sebenarnya lebih tertarik untuk sama cowok secara seksual. Jadi dia makin menantang dirinya untuk challenge dia punya perempuan, dia punya cewek kayak gitu. Okay. Jadi dia ya let's say kita ngomong dia cobalah untuk ada kontak atau kontak fisik lah, mungkin dari memeluk atau berciuman atau lebih dari itu. Dia untuk mencoba dan benci sama dirinya sendiri juga sempat karena juga kayak dia pengen menjadi sosok yang diinginkan sama orang lain, atau stigma-stigma yang dibilang bahwasanya ya kalau cowok ya harusnya kayak gini, dia sukanya sama cewek gitu. Nah tapi di dalam dirinya itu belum bisa seperti yang orang-orang bilang, karena dia masih menikmati ketika dia deketan mungkin lagi main game, nggak sengaja tersentuh sama cowoknya gitu. Dan cowoknya bukan cowoknya, dan teman cowoknya ini pun kayak yang merespon gitu loh. Nah jadi persahabatan mereka tuh agak unik. Nah cuma di masa itu yang dia sesalkan adalah zaman dulu itu kayak dia sebutin tahun berapa ya, kayak tahun awal 2000-an dia bilang. Awal 2000-an itu dia nggak bisa ngedapetin informasi segampang sekarang ini gitu. Okay. Nah sementara dia nggak mungkin kayak pergi ke UKS nanya, atau ke apa sih BK ya atau BP di sekolah nanya. Iya.
ini kenapa aku suka laki-laki, kan nggak mungkin gitu dia bilang. Sementara akses internet juga terbatas. Nah, Benar, jadi benar. informasi itu kayak dia membuat atau membentuk dia untuk lebih tidak menerima dirinya, sampai dia kayak benci. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa aku harus kayak gini gitu loh. Jadi ya dia memanipulasi dirinya sendiri sampai dengan satu fase akhirnya dia bisa berdamai dengan itu gitu loh. Oke, tapi untuk fase membenci diri dia sendiri itu, ada nggak Kak Bumi, dia teman kita si Kumbang ini menyebutkan bahwasannya ada hal-hal apa sih yang dia lakukan pada saat dia membenci dirinya? Apakah dia sempat melakukan tindakan-tindakan yang abnormal seperti coba untuk suicide atau mengurung diri atau gimana? Ada nggak sih informasi itu Kak Bumi? Nah, ini dia. Ini poin kayak yang belum ke titik balik, tapi ini kayak udah mulai puncak. Kayaknya mungkin dia udah nahan ini, yang dia udah ngerasa berbeda dari SMP ya. Jadi di SMA ini ya dia masih hidup dengan bersandiwara kayak gitu. Seperti mungkin yang kita tahu capek ya, kita pura-pura jadi orang lain gitu. Betul. Nah, di SMA ini dia sempat ada tindakan suicide kayak gitu. Kayak dia punya banyak teman, tapi dia punya sisi lain yang ada sisi kosong gitu. Ada sisi kosong yang itu dia nggak bisa dapetin. Ada orang bilang, coba kamu belajar ke sana, coba kamu belajar ke sini, ambil ilmu itu, ilmu ini. Tapi apa yang dia pengen cari itu masih kosong gitu loh, masih belum terisi. Nah, pada saat itu dia sempat coba drugs juga sedikit gitu. Iya, udah sampai ke tahap itu. Dan karena ternyata apa ya, kalau aku bilang mungkin kita punya latar belakang berbeda, Kak Langit ya. Nah, teman kita ini kayak yang udah se-ekstrim itu ternyata gitu loh hidupnya. Mungkin pada saat itu kalau misalkan aku lihat dari ceritanya, dia udah sempat dia pengen ngeliatin sisi maskulinnya gitu loh. Kayak mungkin ada istilah nggak ngerokok nggak ganteng, dia coba ngerokok, terus juga dia coba pakai obat, mungkin udah mulai belajar ke klub kayak gitu. Nah, pada saat itu ya mungkin karena juga emosi remaja mungkin belum stabil ya, kita juga semua mungkin melewati masa itu gitu loh. Nah, cuma karena dia nggak ngedapetin informasi yang cukup, dan juga mungkin ada banyak hal yang bikin dia stres ya, dia sempat untuk mencoba suicide. Tapi sayangnya pada saat itu digagalkan, beruntungnya ya, digagalkan karena kayak yang dia suicide-nya pakai obat itu, dosisnya yang mungkin ya memang dia ditakdirkan untuk tetap hidup, nggak tamat di sana gitu loh. Mungkin semesta atau sang pencipta kayak memberikan kesempatan untuk kamu harus tahu deh, lebih mengenali diri kamu dulu, untuk lebih terbuka dulu dan jujur sebenarnya apa yang kamu rasakan. Ketika kamu jujur apa yang kamu rasakan, dan kamu nanti bisa belajar menerima gitu loh. Mungkin di situ kayaknya ya dari cerita yang disampaikan. Wow, luar biasa banget ya si teman kita ya Kak Bumi ya, si Kumbang. Bahwasannya bahwa memang betul, pasti orang sebelum kita ada pada titik kita saat ini, tentu kita akan mulai ada pada titik awal, seperti awal judul awal kita, bahwasannya Juli ini merupakan awal dari semester baru, bahkan juga akhir semester baru. Hal yang sama pun terjadi pada kita atau teman-teman yang mungkin juga pada akhirnya menyadari bahwa oh iya saya LGBT. Tapi sebelum ada pada fase menyadari bahwa saya LGBT, tentu kita ada pada fase-fase awal ya, seperti yang tadi kita merasa kok kenapa diri kita ini berbeda, oh kenapa sih kita tidak sama dengan si A, si B atau si C. Bahkan ada pada fase-fase kita sempat menolak diri kita sendiri, bahkan ada juga fase-fase kita penasaran. Bahkan sampai ada fase di mana juga kita coba untuk membenci diri kita dengan cara melakukan hal-hal yang di luar nurul ya, atau di luar akal sehat kita ya, seperti yang terjadi untuk satu sahabat kita, yaitu Kak Kumbang, yang boleh membagi ceritanya ke kita melalui media Instagram. Dan mungkin ditambah lagi dengan mungkin saat itu kurangnya minimnya informasi kali ya, sehingga orang itu mau berbagi cerita atau mau mencari informasi terkait kenapa sih diri ini berbeda, itu menjadi
faktor utama juga ya kenapa seseorang itu kemudian belum bisa menerima diri dia itu karena mungkin beberapa proses-proses yang tadi. Nah, kita pun sini berharap juga apabila teman-teman yang mungkin saat ini baru masuk dalam fase awal, yaitu fase-fase di mana mengenal, oh kenapa saya berbeda ya? Atau mungkin selama ini saya suka banget sama cewek, tapi kok tiba-tiba saya tertarik atau ngeliriknya ke cowok ya? Kenapa saya tiba-tiba berbeda? Kenapa tiba-tiba saya belok ya? Nah mungkin ini juga bisa bisa dibagi ke kita coba atau mungkin bisa mengecek informasinya via Google ya, yang saat ini sebetulnya sudah banyak sekali informasi yang tersedia, atau mungkin bisa bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu untuk bisa memastikan kembali kenapa saya berbeda. Jangan kemudian karena dia karena takut kena dibully atau takut tidak diterima oleh keluarga, pada akhirnya lari pada hal-hal abnormal seperti yang dilakukan oleh Kak Kumbang tadi ya. Coba-coba hal-hal yang seperti ngerokok, kemudian coba-coba obat-obatan keras, yang sebetulnya tujuannya hanya untuk mengkamuflase diri dia biar dia terlihat, oke, aku pria normal nih, gitu. Benar, setuju. Jadi kayak yang mendengar juga perlu tahu ya. Jadi kita di sini juga fungsinya udah ini tempat yang aman buat kamu cerita dan cari tahu informasi juga. Betul. Jangan sampai nanti kalau misalkan kamu intinya kalau apa ya, kayak kalau misalkan aku cerita dari pengalaman sendiri gitu, ya kamu cari temen deh gitu loh, cari temen yang bisa diajak bercerita gitu, entah dia juga mungkin dari label dari komunitas ini, atau juga kan ada juga temen yang LGBT friendly gitu, dia bisa menerima gitu. Benar. Tapi yang ngerti ya, kayak yang kamu tuh cuma perlu ngomong, jangan disimpan sendiri. Kalau misalkan kamu disimpan sendiri, stres dan juga banyaknya penolakan dan lain-lain, kamu malah makin down, dan di saat itu takutnya nanti kamu berpikir yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan kayak gitu. Benar. Ya, karena kita semua berhak bahagia ya. Benar. Gitu. Dan di sini sekali lagi boleh silakan cerita atau tanya, lu kenapa nih kak, aku gini. Nah mungkin nanti kita coba bisa share ya. Betul. Kayak yang ini nggak mengencourage kamu buat jadi gay ya, seorang gay, karena itu nggak bisa kita encourage. Jadi kita di sini memastikan bahwasanya setiap pendengar berhak untuk bahagia. Kalau kamu kayak gitu, just be yourself kayak gitu. Betul. Dan kalau kamu memilih untuk enggak deh kak, aku kayaknya juga suka cowok nih, tapi kayaknya aku memilih untuk tidak deh, aku pengen yang balik ke stigma masyarakat bahwasanya aku harus menikah dengan perempuan dan lalala gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi make sure kamu harus tetap bahagia gitu loh. Bener. Selain bahagia, kamu juga harus make sure bahwasannya kamu punya kesehatan mental dan segala macamnya itu dia synchronize ya. Jangan sampai happy-nya itu hanya dari covernya doang, tapi inside-nya ini yang sebetulnya bergejolak. Jadi tujuan kita di sini sebetulnya hanya untuk mengencourage teman-teman untuk setidaknya lebih baik menjadi diri sendiri ketimbang harus menjadi orang lain yang pada akhirnya merugikan diri teman-teman sendiri. Apalagi sekarang dunia informasi sudah semakin canggih, kita bisa mendapatkan informasi dan pertolongan dari mana-mana saja, baik itu dari komunitas atau mungkin dari teman kita yang begitu akrab banget, yang setidaknya kita sudah percaya bahwa bersama dia kita bisa berbagi cerita. Better seperti itu ketimbang kita keep untuk diri kita sendiri, yang nantinya kita nggak bisa menangani itu, seperti ada kasus tiba-tiba bunuh diri karena keluarganya menolak, kemudian lingkungannya juga tidak mendukung, pada akhirnya dia memutuskan untuk bundir dengan cara gandir. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat disayangkan sekali ya, apalagi di dunia teknologi semakin modern ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita cari untuk menyelesaikan isu-isu seperti ini. Yep. Dan satu poin tambahan mungkin ya, karena kadang teman-teman ini karena stigma sosial kita sih yang sayang banget, kayak nggak seterbuka itu. Jadi pada saat ngerasa berbeda dan mencari sumber informasi yang masih minim atau seadanya, justru kadang mungkin kita ngerasa sendiri, aduh kok aku cuma sendiri ya, nggak ada teman dan lain-lain. Sebenarnya kamu nggak sendiri ya, cuma banyak dari kita ini yang masih memakai topeng atau bersandiwara gitu. Benar. Nah,
kita bisa lihat nih, kadang aku dengar komen di sosial media, kok sekarang banyak banget ya LGBT kayak gitu loh. Bukannya sekarang ya lebih banyak dari zaman dulu, cuma kayak yang sekarang itu mereka lebih open, lagi bisa berani tampil kayak gitu. Dan kalau yang dulu-dulu enggak, udah beda generasi gitu loh. Kalau dulu-dulu mungkin diem-diem nih, kalau misalkan yang punya jabatan atau orangnya yang let's say kaya kayak gitu. Nah, mungkin mereka akan mencari supir-supir yang tampan. Atau juga ya staff yang oke, yang bisa diajak bekerja sama gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang enggak, ini sekarang udah bisa, ya udah ini diri gue. Jadi dia lebih bisa berekspresi aja gitu. Itu kayaknya perbedaannya. Dan intinya kamu nggak sendiri guys. Jadi banyak kok mungkin dari di sekitar kamu juga ada gitu. Ya mungkin kalau misalkan mau iseng-iseng nih untuk teman-teman yang masih baru mendeteksi bahwa saya sedikit berbeda. Ya mungkin cek install dating apps, mungkin ada 0 meter jangan-jangan. Ya. Itu bukti bahwasanya kayak yang kamu nggak sendiri ya. Bener. Gitu loh. Ya kamu bukan berarti kamu jelek, tapi ya nggak, maksudnya tetap hati-hati gitu loh. Dimanapun ada orang jahat dan orang baik gitu loh. Nah, di dating apps pun atau di komunitas kita juga ada orang yang tidak baik. Nah, harus hati-hati. Kita harus menjadi orang baik, tapi ya tidak menipu diri kita sendiri. Kita juga tetap harus bahagia loh gitu guys. Benar sekali. Dan sekali lagi kita berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Kumbang yang sudah berbagi ceritanya ya melalui DM kita ke Instagram. Terima kasih banget untuk mempercayakan Geruda Podcast untuk berbagi cerita yang cukup inspiratif sekali. Sampai ada pada titik dia sudah menerima dirinya saat ini ya, itu suatu achievement luar biasa banget ya, karena nggak segampang itu ya orang bisa ada untuk sampai pada fase seperti ini. Jadi sekali lagi Kak Kumbang, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami menunggu kumbang-kumbang yang lain yang ada di luar sana ya. Iya, benar banget. Mau membagikan madu ceritanya untuk kita, silakan, boleh banget. Seperti yang sudah kita sampaikan dari awal bahwasannya rahasia identitas kalian itu selalu aman. Kita hanya menampilkan atau menceritakan cerita-cerita kalian yang luar biasa ini untuk pendengar yang ada di Gay Podcast untuk bisa terinspirasi, untuk mungkin belajar dari kisah-kisah yang ada untuk menjadi LGBT atau teman-teman yang luar biasa lagi. Walaupun dari segi seksual orientasinya berbeda, tapi ketahanan fisiknya, mentalnya mungkin bisa lebih baik dikarenakan cerita-cerita yang teman-teman bagikan di sini. Dan kayaknya untuk hari ini cukup segitu dulu kali ya teman-teman Geruda Podcast yang ada di manapun berada. Kita berharap minggu depan kita akan berbagi lagi cerita yang berbeda ya, yang mungkin dapat memotivasi dan memberikan insight-insight tersendiri untuk teman-teman yang ada di luar sana ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya mendengarkan cerita kita. Saya Langit pamit undur diri, begitupun juga rekan saya. Ya, saya juga Bumi pamit undur diri. Dan kita akan berjumpa lagi dalam podcast kita minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.